Halo Scoopers, kembali lagi dengan kami Historical Scope. Di sini bersama Mimin Ivan. Sebelumnya kami telah menyediakan saluran WhatsApp guna untuk menyalurkan informasi lebih detail mengenai channel Historical Scope ke para Scoopers, khususnya bagi yang ingin berkontribusi secara finansial. Karena untuk membuat konten sejarah tentunya tidak dengan biaya yang sedikit, mulai dari riset, fasilitas editing hingga biaya operasional. Kami, Historical Scope, juga akan membuka rekrutmen bagi siapa yang ingin bergabung dalam tim Historical Scope. Untuk rekrutmen tersebut, kami akan informasikan segera pada saluran WhatsApp. Jadi, tunggu apa lagi? Kami menyediakan link saluran tersebut pada kolom deskripsi video ini. Perang Patimura adalah sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di Maluku pada tahun 1817. Peristiwa ini merupakan salah satu bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Belanda yang ingin menguasai rempah-rempah di wilayah Maluku. Perang ini dipimpin oleh Thomas Matulesi, atau yang lebih kita kenal dengan nama Kapitan Patimura, bersama dengan beberapa pejuang lainnya. Perang ini berlangsung di berbagai tempat di Pulau Maluku, salah satunya adalah Pulau Saparua. Terjadinya Perang Patimura adalah adanya ketidakpuasan dan kesengsaraan rakyat Maluku akibat kebijakan-kebijakan Belanda yang merugikan mereka. Kasus kebijakan Belanda yang merugikan Maluku yakni yang pertama pelayaran Honggi dan hak ekstirpasi. Yang kedua, pengambil alihan kekuasaan Inggris oleh Belanda. Yang ketiga, pemberlakuan kerja wajib, pembayaran wajib, dan pajak yang tinggi oleh Belanda. Dan yang terakhir, pemaksaan rakyat Maluku untuk menjadi prajurit perang. Mari kita kupas satu persatu apa yang dimaksud dari beberapa kebijakan kolonial tersebut. Pelayaran Honggi adalah sistem monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan oleh Belanda dengan cara menghancurkan tanaman rempah-rempah milik rakyat yang tidak ikut dalam monopoli tersebut. Sedangkan hak ekstirpasi adalah hak Belanda untuk memusnahkan tanaman rempah-rempah yang tidak termasuk dalam monopoli mereka, yaitu pala dan cengkeh. Pada tahun 1814, Inggris menyerahkan wilayah Indonesia kepada Belanda melalui Traktat London. Masalah tersebut membuat rakyat Maluku harus beradaptasi kembali dengan kebijakan Belanda yang berbeda dengan Inggris. Rakyat Maluku diwajibkan untuk bekerja tanpa upah untuk kepentingan administrasi dan militer Belanda. Mereka juga harus membayar pajak dengan mata uang baru yang dikeluarkan oleh Belanda. Selain itu, mereka juga harus menyerahkan hasil laut seperti ikan asin dan kopi kepada Belanda. Belanda memanfaatkan rakyat Maluku sebagai pasukan perang untuk menghadapi musuh-musuh mereka di wilayah lain. Hal ini membuat rakyat Maluku merasa dieksploitasi dan tidak dihargai oleh Belanda. Dari semua kebijakan Belanda tersebut yang membuat rakyat Maluku sengsara, sudah sepatutnya masyarakat Maluku yang tertindas akhirnya mereka mengobarkan semangat perang melawan penindasan kolonialisme Belanda tersebut. Mohon untuk Mimin agar bisa mengganti lagu ini biar kita bersemangat untuk membahasnya. Tepatnya pada 14 Mei tahun 1817, rakyat Maluku mengadakan pertemuan rahasia untuk membahas rencana perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan tersebut, mereka memilih Thomas Matulesi sebagai pemimpin pergerakan dengan gelar Kapitan Patimura. Pada keesokan harinya, 15 Mei, pasukan Patimura melakukan serangan pertama dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan Porto di Pulau Saparua. Kemudian, mereka menyerbu benteng Darstede yang merupakan markas residen Vandenberg atau markas pejabat tinggi Belanda di Maluku. Pasukan Patimura akhirnya pun berhasil merebut benteng tersebut
dan menewaskan Vandenberg beserta keluarganya. Hingga bulan Juni, pasukan Pattimura melanjutkan perlawanan mereka dengan menyerang benteng-benteng lain milik Belanda di Pulau Haruku, Nasalaut, Seram, Buruh, dan Ambon. Mereka juga berhasil mendapat dukungan dari raja-raja setempat seperti Raja Hitu dan Raja Ternate. Sehingga pada bulan Juli, Belanda mengirim bala bantuan dari Batavia atau yang kita kenal sekarang adalah Jakarta untuk menghadapi pasukan Pattimura. Pasukan bala bantuan tersebut dipimpin oleh Mayor Betjes. Mereka berhasil merebut kembali benteng Dursede dan menangkap beberapa pejuang Maluku. Lanjut hingga bulan Agustus, Belanda terus melakukan serangan balasan terhadap pasukan Pattimura. Salah satunya bantuan dari Ternate dan Tidore. Mereka berhasil menguasai kembali beberapa pulau dan benteng yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Pattimura. Mereka juga melakukan pembantaian dan penangkapan terhadap rakyat Maluku yang diduga terlibat dalam perlawanan. Pada September, pasukan Pattimura mengalami kekalahan besar di Pulau Nasalaut. Mereka terkepung oleh pasukan Belanda dan banyak yang gugur dalam pertempuran. Salah satu pejuang yang tewas adalah Christiana Marta Tiahahu, putri dari Kapitan Paulus Tiahahu, yang merupakan salah satu tokoh perlawanan Maluku. Hingga bulan Desember, pasukan Pattimura terus berjuang meskipun dalam keadaan terdesak. Mereka bersembunyi di hutan-hutan dan gunung-gunung di Pulau Saparua. Bahkan, Belanda menghadiahkan 1000 gulden bagi siapa yang bisa membunuh Pattimura. Akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang warga, Belanda akhirnya pun mengetahui persembunyian Pattimura dan berhasil menangkapnya beserta para pejuang lainnya pada November 1817. Dan pada 16 Desember, Kapitan Pattimura diadili oleh pengadilan militer Belanda di Benteng Victoria di Ambon. Ia dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Hukuman tersebut dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 1817 di depan umum. Dampak dari pertempuran Pattimura tentu sangat signifikan bagi sejarah Indonesia, khususnya Pulau Maluku. Perang Pattimura menunjukkan semangat juang dan patriotisme rakyat Maluku yang tidak mau tunduk kepada penjajah Belanda. Peristiwa ini menjadi salah satu inspirasi bagi pergerakan nasional Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Perang Pattimura mengakibatkan kerugian besar bagi Belanda, baik dari segi materi maupun moral. Belanda pun harus mengeluarkan biaya yang besar untuk mengirim pasukan bala bantuan dan membangun kembali benteng-benteng yang hancur diserang oleh pasukan Pattimura. Belanda juga harus menghadapi kritik dan protes dari masyarakat internasional atas kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan terhadap rakyat Maluku. Perang Pattimura meninggalkan warisan budaya dan sejarah yang berharga bagi Maluku dan Indonesia. Beberapa warisan tersebut antara lain adalah lagu-lagu perjuangan, monumen-monumen, nama-nama jalan, dan pahlawan-pahlawan nasional yang diabadikan dalam ingatan bangsa. Mungkin hanya itu dulu untuk pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk mengikuti video-video menarik seputar sejarah dari channel ini. Saya Mimin Ivan pamit undur diri.